Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya, Pak Bangun, di pelajaran fisika lintas minat di kelas IPS. Anak-anak, saya akan menjelaskan kembali secara singkat hukum 1 Newton. Kemarin kita sudah belajar hukum 1, 2, 3. Sekarang saya akan lebih spesifikkan begitu ya tentang hukum 1 Newton. Semoga masih ingat hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Kemungkinannya adalah dia diam, P tetap. Maksudnya bagaimana? Kalau ada benda, saya taruh begini, maka benda ini kalau tidak saya dorong, maka dia akan diam, jelas memang ya. Tetapi ketika dia bergerak, maka kemungkinan dia bergerak dengan kecepatan tetap. Maksudnya begini, kalau ada satu orang, bukan satu orang, ada 2 orang uji coba di sebuah, yang satunya aspal, yang satunya es licin sekali, dia meluncur, maka yang ini akan sangat jauh sekali kan begitu. Bahkan nanti kalau ada di bumi ada sebuah lintasan es yang sangat licin muter begitu, dia ke sana, dia selama-lamanya akan ke sana. Sama seperti prinsipnya adalah bagaimana bumi mengitari matahari itu kan ya cuma digoyangkan sekali saja sama Tuhan, dan selamanya dia akan bergerak sesuai dengan lintasannya begitu. Nah, itu anak-anak. Hukum 1 Newton itu disebut juga istilahnya adalah hukum inersia, atau namanya adalah hukum kemalasan atau istilahnya susah move on. Maksudnya begini, kalau ada sebuah mobil posisinya diam, saya dorong, itu kan mesti akan susah sekali. Kenapa? Dia itu malas untuk digerakkan. Tapi ketika sudah mulai berjalan, dorongnya itu lebih ringan. Kenapa? Suruh mulai dari diam, suruh bergerak malas, susah move on. Atau kebalikannya, kalau sudah bergerak malas untuk diam. Contohnya adalah kalau ada 2 orang naik motor begitu ya, 2 orang mau naik motor, kemudian tiba-tiba motornya direm, maka dia kan begitu kan. Itu kenapa? Karena dia itu pengennya itu bergerak terus, disuruh berhenti tidak mau, makanya dia pengennya bergerak. Gitu anak-anak, mengerti ya? Itulah disebut dengan hukum 1 Newton, hukum susah move on, atau istilahnya hukum inersia dalam fisika. Nah, di dalam fisika hukum 1 Newton kita nanti akan mengenal namanya gaya, 2 buah gaya. Yang namanya adalah gaya berat, satunya adalah gaya berat. Mulai habis nih. Simbolnya W kecil, simbolkan W kecil, satuannya adalah Newton. Kemudian arah yang penting ini, arahnya ke bawah. Ke bawah itu maksudnya ke pusat bumi. Sebuah benda mesti memiliki berat, misalnya W. Nilai W itu sama dengan massa dikalikan gravitasinya. Massa dikalikan gravitasi, beda ya, massa sama berat itu beda. Kalau massa itu adalah jumlahan partikel di dalamnya. Misalkan batu kecil sama batu besar, itu partikelnya ini lebih kecil, lebih sedikit, itu partikelnya lebih besar, maka massa ini lebih besar dibanding massa ini. Tetapi beda kalau orang yang berat pengen supaya kelihatan ringan, caranya bagaimana? Caranya ke tempat yang gravitasinya kecil, gitu ya. Tempat gravitasi kecil di mana? Misalkan ada bulan, makanya kan di bulan kan melayang-layang gitu. Kenapa? Jadi beratnya lebih ringan begitu. Nah, kemudian satu lagi adalah namanya gaya normal. Namanya normal. Berarti ada gaya tidak normal, Pak? Ya enggak gitu ya. Gaya normal itu adalah gaya namanya adalah gaya kontak. Selama dia kontak, tulisan saya jelek apa ya? Gaya sentuh, ketika dia bersentuhan, ini misalnya langsung muncul namanya gaya normal. Gaya normal itu arahnya adalah tegak lurus dengan bidang. Maksudnya begini, ini adalah tadi ya bendanya, ini bendanya. Oke, ini kelihatan ini hitam ya.
kemudian bersentuhan dengan meja, dengan ini mejanya, berarti bidang sentuhnya kan ini bidang sentuhnya gaya normal, set arahnya ke sana, tegak lurus, set. Loh Pak, kok bisa muncul itu kenapa? Loh, cara logikanya begini anak. Kalau tidak muncul gaya normal, maka dia akan ambles ke sana terusan begitu. Nah, dia sebanding, W sama N itu sebanding, maka dia tidak ambles. N tidak lebih besar, kalau lebih besar maka dia akan ngumpul ke sana begitu. Nah, kemudian semoga Anda mengerti ya. Ada gaya berat, ada gaya normal. Nah, kalau bidangnya miring ke sana, nah misalkan Z, bagaimana? Ya berarti tentukan aja ini bidang sentuhnya, berarti ini titiknya, titik pusat, ini gaya beratnya mesti ke bawah, tidak miring ke sana ya, mesti ke bawah. Bidang sentuhnya mana? Bidang sentuhnya adalah ini. Nah, ini gaya normalnya ke sana, ini bidangnya kan sana. Ini bidang sentuhnya, gaya normalnya ke sana. Oke, ngerti ya anak-anak? Nah, mari kita belajar matematisnya sekarang. Kalau misalkan ini ya, kembali saya buat gambar. Aduh, spidolnya habis. Gaya normal. Misalkan benda masanya 2 kilo, G-nya 10. G itu gram meter per sekon kuadrat. G itu kalau tidak diketahui nilainya 10, tapi kalau diketahui biasanya 9,8. Yang membedakan adalah letaknya dari pusat bumi. Kita belajar di bab berikutnya nanti. Nah, kemudian tentukanlah gaya normal. Gaya normal jika kondisinya diam. Nah, yang diketahui mesti diam. Kalau tidak diam nanti beda. Kalau diam berarti kan gini, sigma F sama dengan 0, kan mesti begitu. Kata kunci, kalau diam sigma F sama dengan 0. Gaya bekerja, gaya berat W. Aduh. Ini ya W. Nilainya adalah M kali G. Masanya 20 Newton. Dan gaya apa lagi? Gaya normal. Set ke sana. Tentukan tanda yang ke atas misalkan plus, yang ke bawah minus. Ini hanya boleh Anda bolak-balik juga boleh, tapi biasanya buatnya seperti ini. Kemudian sigma F sama dengan 0. Sigma F itu adalah gaya bekerja apa? W sama N, berarti plus N min W sama dengan 0. Min W plus N, berarti N atau plus N sama dengan ini, kalau pindah ruas ke sana jadi plus. Nah, sama dengan W, berarti nilainya adalah 20N. Oke, mengerti? Nah, sekarang misalkan saya tambahi soalnya, saya hapus, itu tetap aja. Kemudian ada sebuah gaya lagi, misalkan gitu, gaya set F di sana, misalkan F senilai 10N. Nah, gitu. Berapakah gaya normalnya? Tetap katanya gaya normal, berarti tinggal masukkan aja. Kalau ini diam, tadi kata kuncinya diam, F ini plus atau min? Oh, arahnya ke bawah, berarti minus. Minus F plus N, boleh dibolak-balik boleh ya, minus W sama dengan 0. Betul ya, 0. Berarti ini kalau pindah ruas jadinya apa? Plus. Ini pindah ruas ke sana bagaimana? Plus. N nya tetap N, kita pengen mencari N. Oh, ketemu langsung 10 ditambah 20, 30 N gitu. Nah, kalau arahnya ke sana bagaimana? Ya tinggal ini, jadi ini kali plus, nanti pindah ke sana jadinya minus begitu. Gitu ya anak-anak, semoga anak-anak mengerti materi ini. Nanti setelah ini silahkan dikerjakan tes kecilnya yang di LMS yang sudah disiapkan, dan jangan lupa terapkan 5M plus, jangan lupa makan makanan yang sehat. Oke, God bless us. Terpesona.